Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ceria, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Oke, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kita sebelumnya, kita telah belajar mengenai bab peradaban Daulah Umayyah di Damaskus, di mana Daulah Umayyah di Damaskus telah berkuasa selama kurang lebih 90 tahun. Selanjutnya, pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai bab peradaban Daulah Umayyah di Andalusia. Oke, langsung saja kita simak video pembelajaran kita kali ini. Sejarah lahirnya dinasti Umayyah di Andalusia. Kemunculan dinasti Umayyah di Andalusia secara spesifik dimulai dari lolosnya salah seorang anggota keturunan Bani Umayyah bernama Abdurrahman dari kepungan pasukan Bani Abbasiyah yang berhasil melakukan revolusi berdarah menumbangkan dan mengakhiri kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus yang sudah berkuasa selama kurang lebih 90 tahun. Proses lahirnya Daulah Umayyah secara singkat dapat dijabarkan yaitu yang pertama penaklukan Andalusia dan yang kedua peran Abdurrahman I. Proses penaklukan Andalusia melalui tahapan yang sangat panjang. Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengutus Thorif bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia saat itu. Pada saat itu, Thorif membawa pasukan perang dan 500 pasukan berkuda dan melintasi selat yang terletak di antara Maroko dan benua Eropa. Dalam ekspedisi ini, Thorif dibantu oleh Raja Julian dengan menaiki 4 buah kapal milik Raja Julian dan sukses tanpa perlawanan. Melihat keberhasilan Thorif bin Malik dan pasukannya, Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol dengan membawa pasukan dalam jumlah yang lebih besar, yakni 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pasukan Tariq bin Ziyad sebagian besar terdiri dari suku Barbar. Tariq bin Ziyad membawa pasukannya menyeberangi selat yang kemudian terkenal dengan Selat Gibraltar atau disebut Jabal Tariq. Dalam ekspedisi tersebut, Tariq berhasil menaklukkan berbagai wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo atau ibu kota kerajaan Gotik pada saat itu. Nah, dengan ditaklukkannya Andalusia, maka periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia pun dimulai, dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Periode pertama ini, Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Daulah Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Pada periode pertama ini, situasi politik dan perekonomian belum tertata dengan baik. Islam di Andalusia pun belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban dan kebudayaan. Yang kedua yaitu peran Abdurrahman I. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa Abdurrahman I bergelar Ad-Dakhil berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Islam mulai babak baru dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia. Ia mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf Al-Fihr. Ia pun kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah di Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil meletakkan sendi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Umayyah di Andalusia. Selama kurang lebih 32 tahun masa pemerintahannya, ia pun mampu mengatasi berbagai tekanan dan ancaman dari dalam negeri maupun dari luar. Karena ketangguhannya tersebut, ia pun dijuluki Raja Wali Quraisy. Daulah Umayyah di Andalusia
yang dipelopori oleh Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil mengalami masa kejayaannya selama kurun waktu 7,5 abad. Nah, dalam kurun waktu tersebut dipimpin oleh 15 amir, di mana amir-amir tersebut yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham bin Abdurrahman, Al-Hakim bin Hisham, Abdurrahman Al-Awsat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Abdurrahman, Abdurrahman An-Nasir, Hakam Al-Muntasir, Hisham II, Muhammad II, Sulaiman, Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III, Hisham III. Amir-amir tersebut berkuasa dengan pembagian beberapa periode, di mana periode pertama dimulai sejak Andalusia dikuasai pada masa Daulah Umayyah berpusat di Damaskus. Penguasa Andalusia pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Al-Awsat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Pada periode kedua ini, Daulah Umayyah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Selanjutnya periode ketiga. Periode ketiga ini berlangsung dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini, penguasa mulai memakai gelar khalifah. Pada periode ini, di Daulah Umayyah Andalusia mengalami puncak kejayaan menyaingi peradaban Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir membangun Universitas Cordoba, dilengkapi dengan perpustakaan yang mempunyai koleksi ribuan buku. Pembangunan kota pun berlangsung sangat cepat. Selanjutnya periode keempat. Periode keempat ini terjadi antara tahun 1013 sampai 1086, di mana pada periode ini mulai terlihat melemah karena terpecah-pecah menjadi lebih dari 30 negara kecil atau disebut Mulk at-Tawaif di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di Seville. Selanjutnya periode kelima. Periode kelima ini berlangsung dari tahun 1086 sampai 1248. Pada periode ini, muncul kekuatan yang dominan yaitu Daulah Murabitun yang berasal dari Afrika Utara yang sedikit banyak membantu umat Islam di Andalusia dari serangan orang-orang Kristen. Selanjutnya yaitu periode ke-6. Periode ke-6 ini berlangsung dari tahun 1248 sampai 1492, di mana pada periode ini kekuasaan Islam hanya di daerah Granada saja, yaitu di bawah kekuasaan Bani Ahmar. Peradaban ini dibangun kembali sehingga sempat mengalami kemajuan seperti pada pemerintahan Abdurrahman An-Nasir. Namun, secara politik jangkauan daulah ini hanya berkuasa di wilayah yang sangat kecil, sehingga berakhirlah kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada periode ke-6. Selama kurang lebih 7,5 abad, Daulah Umayyah di Andalusia berkuasa. Banyak prestasi dan kemajuan yang sudah dicapai. Kemajuan-kemajuan tersebut antara lain yaitu ilmu pengetahuan dan sains, serta peradaban dan pembangunan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan sains yang dicapai pada masa ini yaitu antara lain meliputi filsafat, sains, fikih, dan sejarah. Dalam bidang filsafat, tokoh pertama dalam sejarah filsafat Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu As-Saik yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Tokoh kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail yang berasal dari Wadi, sebuah kota kecil di timur Granada. Ia banyak menulis masalah filsafat, astronomi, dan juga kedokteran. Tokoh lain yaitu Ibnu Rus dari Cordoba, yang menjadi ciri khas dari Ibnu Rus adalah kecermatannya dalam menggeluti masalah-masalah menahun tentang keserasian filsafat dan agama. Adapun karya-karyanya yang terkenal adalah Mabadi Falasifah, Kulliyat,
tafsir Urjuza, dan lain-lain. Selanjutnya dalam bidang sains. Dalam hal sains, banyak bermunculan ilmu-ilmu seperti kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan geografi. Abbas Ibnu Fams terkenal sebagai ahli dalam ilmu kimia dan astronomi sekaligus sebagai orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ahmad bin Ibas ahli dalam bidang obat-obatan, sedangkan dalam ilmu geografi, ilmuwan yang terkenal adalah Ibnu Jubair yang menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sicilia. Dalam bidang matematika, melalui buku terjemahan karya Ibrahim Al-Fazari, seorang pakar matematika bernama Nasawi berhasil memperkenalkan angka-angka India seperti 0, 1, 2, hingga 9. Para ahli dalam bidang kedokteran antara lain Tabib Ibnu Qura, Ar-Razi atau Razis, dan Ibnu Sina. Selanjutnya dalam bidang fikih. Dalam bidang fikih, Islam di Spanyol menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdul Ar-Rahman. Dalam perkembangannya dipegang oleh seorang qadhi yaitu Ibnu Yahya. Ahli-ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, Munzir Ibnu Sa'id Al-Baluti, dan Hazm. Selanjutnya, dalam bidang sejarah. Orang yang pertama kali mengemukakan teori perkembangan sejarah adalah Ibnu Khaldun melalui karyanya yang berjudul Muqaddimah. Buku ini menjadi tumpuan studi ilmuwan-ilmuwan barat. Beliau juga merupakan perumus filsafat sejarah. Adapun ahli sejarah lainnya yaitu Yahya bin Hakam, seorang penyair yang dikenal dengan Al-Ghazal. Selanjutnya peradaban dan pembangunan. Banyaknya peninggalan monumental yang hingga sekarang masih bisa dilihat menjadi saksi sejarah akan perhatian yang sangat besar dari pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia terhadap kemajuan pembangunan fisik. Salah satunya yaitu kota Cordoba dan Granada. Cordoba merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian dikuasai oleh Daulah Umayyah. Kota ini dibangun dan diperindah, di mana di sekitar ibu kota berdiri istana-istana megah yang semakin mempercantik kota Cordoba. Di Cordoba sendiri pun juga dibangun Masjid Raya Cordoba dan juga terdapat Istana Damsyik. Selanjutnya yaitu kota Granada. Granada merupakan pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya sangat terkenal di seluruh Eropa. Di sana terdapat istana yang bernama Istana Alhambra yang sangat indah dan megah. Istana tersebut merupakan pusat dan puncak ketinggian arsitektur di Spanyol kala itu. Nah, itulah sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia beserta perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Amin. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.